Hari ini kita akan belajar kalimat thayyibah bersama saya Bapak Ahmad Kurmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini mari belajar kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian kemarin belajar tentang rukun iman, hari ini kita lanjutkan belajar kita, yaitu dengan materi baru tentang kalimat thayyibah. Siapa yang tahu apa kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah artinya adalah perkataan yang baik, perkataan yang harus sering kita ucapkan, karena dengan mengucap kalimat thayyibah itu maka orang sekitar kita akan menjadi senang mendengarnya dan hati kita juga akan menjadi tentram. Perlu kalian ketahui anak-anak, bahwa dalam ajaran agama Islam banyak sekali kalimat-kalimat thayyibah. Namun bagi kita kelas 1 akan diajarkan beberapa kalimat thayyibah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Lafaz kalimat thayyibah yang pertama apa anak-anak? Ya, Pak Main kasih tahu. Yang pertama, kita bersama-sama akan belajar membaca basmalah. Siapa yang tahu lafaz basmalah? Yuk kita bersama-sama melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi namanya lafaz basmalah. Dan siapa yang tahu artinya lafaz basmalah tadi? Ya, artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, lafaz basmalah itu banyak manfaatnya loh. Perlu anak-anak ketahui bahwa manfaat membaca basmalah itu banyak sekali. Di antaranya kita pelajari, yang pertama adalah membaca basmalah itu bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita melaksanakan kegiatan, kalau diawali dengan basmalah, insya Allah kita akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membaca basmalah itu bisa menjadikan hati kita selalu mengingat Allah, selalu bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena selalu membaca basmalah. Yang ketiga, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya. Maka anak-anak, mari kita selalu mengawali atau melaksanakan kegiatan dengan membaca basmalah. Dengan apa yang disampaikan Pak Main tadi, anak-anak pasti ada yang memiliki pertanyaan. Kapan sih kita harus membaca basmalah? Kita sebagai orang muslim harus melaksanakan atau mengawali sesuatu dengan doa, seperti sebelum belajar, sebelum mengaji, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berangkat sekolah, dan sebelum melakukan aktivitas apa saja yang berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus
mengawali dengan membaca basmalah. Dan mengapa sih kita sebagai muslim harus membaca basmalah? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut namanya, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah, kita akan dikasihi, disayangi, serta kita akan dikabulkan doa-doa kita. Anak-anak pasti senang ketika doanya dikabulkan, ya enggak? Nah, apalagi doa itu bermanfaat bagi kita, keluarga kita, guru-guru kita. Nah, insya Allah kita juga menjadi manfaat buat orang lain. Anak-anak, kita lanjutkan belajarnya ya. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, lafadz basmalah. Yang kedua, kita akan belajar lafadz hamdalah. Lafadz hamdalah itu bunyinya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Artinya adalah bahwa segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai manusia harus meyakini bahwa segala kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, setiap lafadz kalimat thayyibah pasti memiliki manfaat buat umat manusia. Manfaat membaca hamdalah itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa keberkahan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita setiap mendapatkan sesuatu, setiap menyelesaikan sesuatu, kita harus selalu melafadzkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kapan toh anak-anak harus bersyukur pada Allah? Kapan harus mengucapkan lafadz hamdalah? Di sini ada beberapa hal yang kita harus melafadzkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah setelah kita selesai belajar, kita selesai makan, kita selesai mengaji, kita bangun tidur, kita mendapatkan rizki, bahkan pada saat kita bersin pun kita diajari melafadzkan hamdalah, karena itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga setelah melakukan apapun itu yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan, kita juga wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan kalimat thayyibah, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak tahu enggak mengapa kita semua umat Islam ya dianjurkan membaca hamdalah? Supaya aktivitas kita ya mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilipat gandakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anak-anak dan kita semua mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, dari apa yang disampaikan Pak Main dari awal tadi sampai akhir, adakah di antara anak-anak semua yang akan ditanyakan ke Pak Main?
Ya, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan tes sumatif dari Pak Main, nanti dikerjakan. Yang pertama adalah tuliskan lafadz basmalah. Ya, tadi kalau memperhatikan pasti tahu. Yang kedua, tuliskan lafadz hamdalah. Ya, anak-anak, bagi yang tadi mengikuti, memperhatikan dari awal sampai akhir, insya Allah dapat menjawab pertanyaan dari Pak Main, dan insya Allah nanti mendapatkan nilai 100. Demikian anak-anak yang dapat Pak Main sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Pak Main mengucapkan terima kasih, ya. Mari pembelajaran pada hari ini kita akhiri bersama-sama dengan melafadzkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.